Kita akan bacakan biografi dari biografi Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Karena apabila seseorang mendengar perjalanan hidup orang-orang saleh menyebabkan turunnya rahmat wal barakat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ada orang yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Beliau mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa, yaitu kemustajaban doanya. Bahkan semasa hidup Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, rumahnya tidak pernah sepi dari tamu yang datang memohon keberkahan Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Bahkan saya mendengar sendiri dari orang-orang yang hidup di zaman Habib Shalih, di sini dulu ada tulang, kata orang Jawa, tempat masak, betul tidak? Api tempat masak itu selama 45 tahun tidak pernah padam, saudara. Saking banyaknya tamu, saking luar biasanya tamu datang kepada Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Bukan hanya Habib Shalih ini orang yang datang kepada Habib Shalih dari lingkungan Indonesia, tidak, melainkan orang-orang yang berkunjung kepada Habib Shalih ini dari mancanegara, baik para pejabatnya, orang awamnya, orang alimnya, semua berbondong-bondong memohon doa keberkahan dari sang wali kutub Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan yang hadir pada siang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang wali min auliyaillah pembesar pada zamannya mengakui keagungan, kebesaran dari Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Salah satunya di sini adalah Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang dan Habib Ali Al-Abtas Bongor. Para habaib yang lain pernah menanyakan tentang kemustajaban doa dari Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Bahkan beliau Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi mengatakan, wahai Habib Shalih, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai oleh Allah, dan doamu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Sungguh Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid ini adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan martabatnya yang begitu luar biasa. Beliau mencapai kedudukan makam Qutbul Ghawth. Ya, di situ Qutbul Ghawth ini ada tanda-tandanya untuk menandakan bahwa orang tersebut mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Yang pertama, Qutbul Ghawth ini alamatnya qalbuhu mu'allaqun billah, wa qalbuhu yatufu Allah daiman, hatinya ini selalu kepada Allah Ta'ala. Habib Shalih seperti itu. Bahkan dalam ucapannya beliau mengatakan, qalbi wa ruhi bi babil arsh mu'allaq. Hatiku, tubuhku, ruhku, semuanya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid ini mempunyai doa yang sangat luar biasa. Kecepatan doa beliau ini melebihi daripada sambaran kilat. Makanya kita berdoa kepada Allah barokahnya Habib Shalih
Mudah-mudahan disampaikan kepada Allah Ta'ala penyakit corona ini diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang cinta kepada Habib Saleh dikabulkan hajatnya oleh Allah. Saya tidak menyangka yang hadir begitu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pencinta Habib Saleh tidak bisa diganggu dengan bentuk apapun. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Makanya alhamdulillah dari Bupati Jember menyediakan tempat cuci tangan, fasilitas supaya sampean itu tidak terkena virus. Alhamdulillah. 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 Kira-kira kalau begini didukung lagi atau tidak? Didukung lagi atau tidak? Atau dibiarkan saja? Kita dukung lagi. Setuju? Supaya kita ini ke depan bisa lebih baik lagi. Kalau ada pemimpin baik, kita ini harus pertahankan. Kalau tidak, pemimpin jahat nantinya akan jangan. Betul tidak? Betul tidak? Mudah-mudahan nanti Bupati, Bu Faidah dan Mas Fian ini bisa berlanjut episode selanjutnya. Dan saya sudah instruksikan kepada semua para santri untuk memberikan dukungan penuh kepada beliau. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Setuju tidak? Amin ya Rabbal. Baik, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Saleh bin Abdullah bin Salim bin Umar ibn Al-Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman Segaf ibn Muhammad Muladawiyah ibn Ali bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam ibn Ali bin Muhammad Sahib Al-Mardah ibn Ali Khalaq Ghasab ibn Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ibn Isa Al-Nagib ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Al-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib dan dari istrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Nasabnya sudah jelas. Sedangkan ibu Habib Saleh bernama Aisyah, dari seorang wanita yang salihah, dari keluarga Al-Amud Ba'mar, dari Masyayikh Al-Amud, keturunan dari Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini dilahirkan di satu desa namanya Wadu Hamid. Jelasnya kalau di dalam kitab ini ya Wadi Ghadah. Kitab ini yang dikumpulkan oleh anak paman Habib Saleh, ya, di mana beliau Habib Saleh ini disebutkan di sini di dalam kitab Idam Al-Qud fi Dzikr Al-Buldan Al-Hadramut Safhah رقم 273 أن الحبيب صالح بن محسن الحمد مواليد 17 جمادى الأولى عام 1313. Habib Saleh ini lahirnya tanggal 17 Jamadul Ula, bertepatan 1313 atau 1895 miladi. Wa annahu taladal ilm. Coba jangan ada yang bersuara, tolong. Enggak kan? Wa annahu taladal ilm fi biladihi. Habib Saleh ini belajar ilmu agama di kampungnya dengan Habib Muhsin. Ayah beliau seorang yang faqih. Jadi kalau ada yang mengatakan dulu Habib Saleh itu tak bisa ngaji, itu orang bodoh ya ngomongnya. Loh, ini kitabnya loh. Ini penulis ini anak pamannya Habib Saleh, ponakannya Habib Saleh. Saya sampai ke tempat beliau, kok dibilang Habib Saleh tak bisa ngaji. Allah Ta'ala tidak menjadikan orang pilihannya itu orang bodoh, gak ada.
Semua itu adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Di sini ya. Baik, kami lanjut. Kemudian pendidikan Habib Saleh setelah saya ucapkan tadi, pada usia 21 tahun bertepatan pada tahun 1334 Hijriah atau 1895 Masehi, Habib Saleh meninggalkan Hadramaut dan hijrah ke Jawa. Di sini saya temukan dalam kitab ini, Ad-Diwan Hashim As-Soha, Habib Saleh sebelum ke Jawa, dia singgah dulu ke Sawahil, satu daerah. Ya, mungkin itu India, mungkin itu Nigeria, karena Habib Saleh sebelum berangkat ke Indonesia ini sempat berdakwah ke Nigeria, kembali lagi, kemudian dakwah ke India. Sampai sekarang ada adik Habib Saleh namanya Habib Abdullah berada di India dan meninggal di India. Dan Habib Saleh alhamdulillah beliau berada di Indonesia dan sampai anak turunannya sampai sekarang berada di Tanggul, dan sebagian ada di Pasuruan, sebagian juga berada di berbagai daerah. Kemudian beliau Habib Saleh ditemani oleh Syekh Fadil Saleh Salim bin Ahmad Al-Askari. Jadi Habib Saleh itu tidak sendiri berangkat ke Jawa, beliau ditemani oleh temannya ya. Kemudian Habib Saleh tinggal beberapa masa di tempat anak pamannya Habib Muslim bin Abdullah Al-Hamid, yang pada waktu itu menjadi ketua komisaris Arab di Lumajang. Setelah Habib Saleh tinggal di situ, Habib Saleh sampai menikah dengan pribumi. Paham ya? Paham tidak? Ya. Kemudian sebelum punya anak, karena waktu itu saya sempat tanya dengan almarhum Habib Muhammad bin Saleh Al-Hamid, waktu itu abang ada atau tidak? Kata abang belum. Habib Saleh waktu bertapa di dalam kamar 7 tahun itu, Habib Saleh belum mempunyai anak. Saya tanya langsung ya. Kemudian beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid melakukan khalwah, sebuah tahapan yang dilakukan oleh orang sufi untuk membersihkan diri, meraih kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud khalwah ini bagaimana? Ini perlu penjelasan. Perlu penjelasan. Habib Saleh di dalam kamar itu merasakan ketenangan batin yang sangat luar biasa. Bukan seperti sampai lihat di film-film itu terus betapa nggak keluar, seperti Sunan Kalijaga begitu, nggak sembahyang, nggak apa, bukan begitu. Sunan Kalijaga itu sholat, bukan nggak sholat ya. Maksudnya penafsiran orang-orang liberal ini ingin menghancurkan wali yang satu ini, betul tidak? Sholat, bukan begitu. Khalwah itu bukan begitu. Yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga pada waktu sholat, kan begitu. Kembali lagi dia mendekatkan diri kepada Allah. Selesai itu, sholat lagi. Habib Saleh seperti itu. Di mana Habib Saleh berkhalwah ini selama 7 tahun? Di dalam kamar ini Habib Saleh hanya membaca Al-Quran dan salawat kepada Rasulullah SAW dan membaca salawat dalail khairam. Sampai pada akhirnya terbukalah di mana ilmu batin, ilmu zahir dan ilmu wahbiyah datang kepada Habib Saleh. Nah ini ya, ini dalil memang Allah Ta'ala ini memerintahkan kita ini untuk berusaha. Loh, orang mau jadi wali kerjanya baca Quran, ya dari mana jadi wali? Terus jadi wali kenapa kan mancing? Ya wali mancing kan ya. Kalau aku lah bojol tak bojol, kalau aku nak apa kamu nak gemor, mengaku wali, ya bener wali boleh. Ini Habib Saleh tidak begitu. Setelah Habib Saleh berkhalwah,
untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sampai datang Futuhatul Kubra. Beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, sampai pada akhirnya beliau mendapatkan maqam khutubiyah Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Makanya maqam kekutuban Habib Saleh itu sudah didapatkan sebelum khalwah, cuman Habib Saleh menyembunyikan dirinya. Setelah itu Habib Saleh ini berkata kepada anak angkatnya Habib Muhammad bin Hud As-Segaf Pasuruan. Beliau mengatakan tentang apa yang dilakukan oleh Habib Saleh dirasakan selama berkhalwah. Dia mengatakan, wahai anakku, ketika aku di dalam khalwah, aku merasakan ketenangan batin di mana aku membaca Al-Quran dan kitab Dalal Khairat yang berisi salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi maksudnya Habib Saleh di dalam itu waktu sholat Jumat keluar gitu ya. Ini diselimutkan oleh orang-orang Syiah ini. Orang Syiah mengatakan, oh berarti nggak sholat Jumat begitu. Ini orang Syiah ini sudah banyak masalah, cari masalah lagi. Tak por loh. Oh itu nggak keluar, berarti Jumat nggak wajib. Nah ini si Bahdul Awam ini dorong sekali. Bukan begitu ya. Penafsiran yang saya dengar dari guru saya Habib Zain, Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Jadi maksud sini waktu sholat Jumat keluar, salat itu kembali lagi. Kalau sholat berjamaah sih mungkin, kalau sholat sendiri bisa, Jumat nggak bisa kalau sholat sendiri. Ini penafsiran Habib Zain, Habib Salim bin Abdullah Syatiri panutan kita. Kemudian pada saat di khalwah Habib Saleh, sampai datanglah Rasulullah SAW seperti ini, janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku, maka aku akan tunjukkan jalan menuju keridhaanku. Jadi semua itu tidak balas. Tidak ada yang balas, menjadi wali jadi balas, tidak ada. Semua itu usaha. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus Adni, lam tanzil barakah min alam al-ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak turun barakah dari alam gaib kecuali kita ini berusaha di muka bumi ini. Lam tanzil barakah min alam al-ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak turun barakah dari alam gaib kecuali dengan usaha. Kecuali dengan usaha. Lihat bagaimana Habib Saleh belajar ilmu agama, berdakwah dari satu tempat ke tempat lain. Habib Saleh tanpa letih. Dan Habib Saleh datang Futuhat Kubra yang begitu luar biasa kepada Habib Saleh, sampai pada akhirnya beliau mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Kemudian dalam hal 40 yang ke-44 ini, pada saat Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik adalah guru, salah satu guru dari Habib Saleh, mengeluarkan Habib Saleh dari khalwah. Saya pernah dengar dari yang dekat dengan Habib Abu Bakar, insyaallah Habib Ahmad Al-Kaf almarhum. Ya, pada waktu itu di Gresik ini orang-orang lagi nungguin, karena dengar Habib Abu Bakar ini lagi mau mencari penggantinya. Ya, ulama-ulamanya, para habaibnya, kiainya lagi tidur-tiduran di masjid itu menunggu agar Habib Abu Bakar ini menurunkan kekutubannya. Tapi tidak. Pada saat itu Habib Abu Bakar mendapat bisyarah dari Rasulullah SAW untuk mengeluarkan Habib Saleh dan memberikan pakaian terhadap Habib Saleh, mengeluarkannya dari khalwah dan menyuruhkannya Habib Saleh ini untuk berdakwah ila Allah. Ini menunjukkan, bertanda bahwa Habib Saleh telah dipandang mampu mengemban amanah
dan dipercaya menjadi khalifah kenabian serta untuk meneruskan dan menebarkan kemanfaatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid disuruh untuk datang ke kediamannya di kota Gresik. Sampai di kota Gresik, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Saleh diminta untuk mandi, ya, di tempat kolam khusus tempat Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di situ, dan memberikan ijazah amma wa khasah kepada Habib Saleh. Dan ternyata Habib Abu Bakar memakaikan jubah imamah sorban hijau kepada Habib Saleh, yang mana imamah dan sorban hijau ini Habib Abu Bakar langsung mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yang tetap, ya. Kemudian Habib Saleh bin Muhsin Al-Habib ini aktivitas dakwanya sangat luar biasa. Selain maqam yang begitu luar biasa, aktivitas dakwah Habib Saleh ini juga luar biasa. Bahkan beliau Habib Saleh meminum samudra kewalian dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya langsung mendapat cerita dari orang yang pernah mendapat cerita dari Habib Saleh, di mana pada waktu masih berpendidikan di Madinah, Habib Saleh pernah ditanya oleh orang tersebut, bagaimana sih keadaannya Habib Saleh? Antum kok bisa meminum air lautan dari lautan Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau mengatakan bahwa pada suatu hari aku ini dalam keadaan haus di dalam kamarku. Tiba-tiba aku melihat di kamarku itu ada lautan. Pada saat itu aku sangat haus, kata Habib Saleh. Di lautan itu aku diperintahkan oleh orang yang tidak aku kenal sebelumnya untuk meminum. Kemudian aku mengambilnya dengan ghurfah, dengan kedua tanganku ini. Lantas mendapat teguran dari orang tersebut, bukan dengan itu ya Saleh, tapi langsunglah kau minum. Pada saat Habib Saleh meminum sehingga sudah tidak mampu lagi perut Habib Saleh untuk menampung air lautan tersebut, kata Habib Saleh, cukup, perut saya sudah tidak kuat. Ternyata air lautan itu adalah air lautan kewalian dari Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Apakah kau tahu siapa Abu Saleh? Aku tidak tahu. Aku adalah kakekmu Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim ini selalu datang kepada Habib Saleh. Bahkan saya mendengar sendiri dari orang yang hidup di zaman Habib Saleh pada waktu di Madinah, di mana Habib Saleh bin Muhsin Al-Habib ini pada waktu itu mengerjakan haji. Beliau pada saat berangkat ke Madinah ini dengan rombongan mendapat fasilitas dari Raja Faisal pada waktu itu, untuk supaya hotel yang akan dipesan Habib Saleh ini semua dikosongkan untuk rombongan Habib Saleh. Nah, di situ ada dari keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim, Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Inad. Dia bilang, saya keluarga Habib Saleh. Setelah bertemu diperintahkan Muhammad tadi untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Sampaikan kepada datukku, Saleh kepingin panjang umur. Waktu itu Habib Saleh ini humma, pilek, flu, demam, datang hal yang luar biasa kepada Habib Saleh. Subhanallah, sampaikan kepada datukku bahwa aku ingin mati di Tanggul. Aku ingin melihat anak istriku. Setelah itu yang disuruh Habib Saleh, Habib Muhammad Al-Haddad ini datang menziarahi Rasulullah, menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya Habib Saleh ini titip salam ya Rasulullah. Dia minta supaya Habib Saleh ini kepingin mati di Tanggul dan ingin melihat anak istrinya. Ini di dalam sini ada kitab ini.
Diwan al-Ashiq was-Safa fi Mahabbat al-Habib al-Mustafa. Di sini disebutkan pada waktu itu Habib Saleh ini lagi tidur. Kira-kira jam 2 malam dibangunin oleh orang yang tidak dikenal. Gum ya Saleh, gum ya Saleh. Bangun Habib Saleh dengan kaget. Dari mana dia orang masuk? Gum ya Saleh. Setelah Habib Saleh duduk, ini yang datang dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Orang itu mengatakan, ya Saleh la takhaf, betul umrah, batashuf ahlak, batamut fit tambur. Ya Saleh, jangan takut kamu akan panjang umurmu ya Saleh. Makanya beliau sampai 83 tahun. Kau akan panjang umurmu ya Saleh, kau akan melihat keluargamu, dan kau akan mati di tanggul. Subhanallah. Ini obatnya orang wali ya. Langsung Habib Saleh melantunkan syairnya singkat aja. Ridul basyair yahib wal khair nikbil alaina wa hayya bin rahib alladhi takhabbar alaina ya Rabbi taubatun nasuh rihil habaib yalib wal faqr yadrik alaina fi laylan was subuh. Selamat datang orang yang memberikan kabar kepadaku, kebesaran telah datang kepadaku, kata Habib Saleh. Subhanallah, ternyata orang itu setelah ditanya, siapa kamu ini? Aku adalah kakekmu, Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim terus mengikuti Habib Saleh, karena beliau ini kan sudah berjanji. Pada waktu beliau di samping murid kesayangannya Yusuf bin Habib, detik-detik Syekh Abu Bakar bin Salim akan meninggal dunia, beliau Yusuf bin Habib ini mengulang-ulangi ucapan di depan Syekh Abu Bakar bin Salim. Falamma qadha Zaid minha wataran, dengan harapan Syekh Abu Bakar bin Salim menyebutnya zawaj nakaha, dengan harapan memberikan ilmu zahir dan ilmu batin kepada Syekh Yusuf bin Habib ini. Falamma qadha Zaid minha wataran, falamma qadha Zaid minha wataran, tersenyum Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Yusuf, ilmu yang aku berikan kepadamu ini penuh dengan berkah ya Yusuf. Adapun kewalianku tidak aku berikan kecuali kepada anak turunanku. Apabila ada anak keturunanku yang kurang pantas, aku letakkan kewalianku di katif tanah di dekat pekuburan. Dia mengatakan tanah di dalam kuburan itu. Dan Habib Saleh adalah salah satu orang yang memegang kekutuban dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya beliau mengatakan, ana Syekh Abu Bakar bin Salim fi hadal asri. Saya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim di zaman ini. Luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Kemudian Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini aktivitas dakwanya sangat luar biasa. Diawali dengan membangun musola. Di sini dulu ada musola. Di sini ada musola. Kemudian di sini ada sumur dulu. Sumur itu dinamakan sumur obat. Begitu Habib Tahir ya. Habib Ja'far bin Syekhan itu saya kita Habib. Di sini ada sumur. Sumur ini sumur obat. Nanti setelah insya Allah dengan izin Allah renovasi masjid ini, tepat di dekat sawah itu insya Allah ada sumur. Sumur itu sumur obat, di mana Habib Saleh dahulu saking banyaknya tamu, sumur itu disiram dengan air zam-zam dan diludahi oleh Habib Saleh. Dan Habib Ja'far mengatakan bahwa ini adalah sumur obat. Insya Allah nanti dengan izin Allah kita akan hidupkan kembali. Setuju? Kita akan berikan paralon supaya sumur obat ini dirasakan orang banyak. Amin ya Rabbal. Pas jadi kesalahan, kira-kira begitulah antara itu. Dan di sini musola, saya masih ingat masih kecil, karena Habib Tahir juga mengajar di musola itu. Begitu Habib Tahir dulu. Saya masih ingat dulu, dia mengajar di musola itu. Juga di situ Habib Zahir As-Segaf, ya, di musola itu. Lantas dibongkar, kemudian ini ditutup. Ya, nanti kita akan buka kembali. Insya
sehingga manfaatnya dirasakan oleh sampian semuanya. Di sini ada sumur obat, insya Allah nanti akan dibuka kembali. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid mendapatkan, ini saya singkat-singkat aja ya. Ini kalau saya baca semua, ngidul seorang ketabu tak tega. Boleh sih rokok-rokok, boleh semuanya corona. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini, aktivitas dakwahnya, beliau itu melakukan kegiatan mengisi dengan kegiatan salat berjamaah dan hizb Al-Quran antara maghrib dan isya di musalla ini. Musalla itu ada musalla di sini, sebelum ada masjid. Beliau juga menggelar pengajian-pengajian membahas hal-hal yang mana dilarang oleh agama dan yang mana diwajibkan agar masyarakat sekitar mengetahuinya. Kemudian Habib Saleh di sini mengajarkan kitab Nasihat Diniyah setelah membangun masjid ini. Beberapa tahun kemudian mendapat hadiah sebidang tanah dari seorang muhibbin, orang yang mencintai anak cucu Rasulullah SAW, yang bernama Haji Abdul Rashid. Haji Abdul Rashid ya. Jadi tanah ini dulunya wakaf diberikan kepada Habib Saleh dari Haji Abdul Rashid. Lalu dibangunlah masjid oleh Habib Saleh. Paham ya? Paham tidak? Dibangunlah masjid oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini. Dan beliau ini dalam kitab ini bukan hanya satu masjid yang dibangun oleh Habib Saleh. Masjid, banyak masjid-masjid yang lain dibangun oleh Habib Saleh. Bukan hanya satu masjid, banyak. Termasuk masjid yang diistimewakan oleh Habib Saleh ini yang bernama Masjid Riyadhus Shalihin, taman-taman surganya orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, insyaallah. Kemudian di situ Habib Saleh mengajarkan kitab Nasihat Diniyah, Riyadhus Shalihin. Demikian juga kitab Riyadhus Shalihin. Dan hizb Al-Quran dan Ratib Al-Haddad. Kemudian dapat isyarat dari Rasulullah SAW mengisyaratkan keridhaannya untuk dibangun masjid. Ya, sampai pada akhirnya masjid ini dinamakan Masjid Riyadhus Shalihin. Masjid Riyadhus Shalihin. Masjid Riyadhus Shalihin. Tadi sudah dibahas, disinggung masalah kemustajaban doa Habib Saleh ini sangat luar biasa, mempunyai keistimewaan yang sangat dahsyat doanya Habib Saleh ini. Pada waktu seseorang bertanya, "Ya Habib Saleh, apa sih rahasianya supaya doa itu mustajab Habib Saleh?" Ini tolong diperhatikan, ini perlu ditiru. Ya, Habib Saleh menjawab, "Aku tidak pernah membuat kesalahan atau membuat murka Allah. Itu rahasianya. Ini mau mustajab garam maduna otang tak maju. Otang tak maju. Mau mustajab bagaimana doanya? Sementara yang dilihat hal-hal yang tidak baik, yang dimakan dari hal yang tidak baik, anggota tubuhnya diarahkan kepada hal-hal yang tidak baik, bagaimana mau mustajab? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, pada saat seseorang laki-laki di mana berdoa kepada ya Rabb, doa kepada Allah Ta'ala siang malam, tapi mat'amul haram, yang dimakan dari uang yang haram, wa masyrabul haram, yang diminum dari hal-hal yang diharam, pakaiannya haram, bagaimana mau dimustajabkan oleh Allah Ta'ala doanya? Jadi ini resep, ini pelajaran buat kita, supaya kita ini mengikuti jejak Habib Saleh ini, walaupun tidak 100%, ya 10-15% itu lebih baik daripada sampean merobunte lamban irun. Kan begitu. Ikuti bagaimana perjalanan orang-orang saleh. Man yaqtadi bil wali fi hala nihayati, fi hala bidayati sawali, wa man yaqtadi bil wali fi hala nihayati sara zindiq. Barang siapa orang yang mengikuti
jejaknya orang wali sebelum dia menjadi orang wali. Perhatikan, sebelum dia menjadi orang wali, maka dia akan menjadi orang wali. Makanya saya sarankan, kalau ikut jejaknya orang wali itu sebelum jadi orang, bagaimana sholatnya, bagaimana ikhlasnya, bagaimana pengamalan ilmunya, bagaimana istiqomahnya, bagaimana bangun malamnya, ikutin itu. Insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan wilayah sama sampean. As-sagi bagi, al-mu'ti bagi, yang memberikan itu kepada Habib Saleh Allah Rabbul Alamin masih banyak lautannya. Wa man yaqtadi bil wali fi hala nihayati sarat zindiq. Orang yang mengikuti perjalanan orang wali pada saat sudah menjadi orang wali, maka dia akan menjadi zindik, menjadi orang yang rusak. Akan menjadi orang yang rusak, saudara-saudara. Ini ada satu wali, ya, Habib Kunjung, Jakarta. Saya mendengar di situ dari beberapa orang di situ, karena saya juga jebolan dari Ustaz Gofar di situ di Bukit Duri sebelum melanjutkan ke Timur Tengah. Di mana Habib Kunjung ini Pak, waktu Ramadan minta makan, agak jadab Habib ini, tapi orang wali min awliyaillah. Ditanya Habib, kenapa sampean ini kok minta makan waktu puasa? Ini kan puasa. Dia bilang, aku makan ini bukan untuk diriku, dibuka oleh Habib itu. Ternyata di dalam mulut Habib itu banyak sekali ikan-ikan yang kelaparan di danau. Ini loh saya ngasih makan ini. Dan kalau sampean bukan ikan, ya kayak ikan saya beri contoh. Mereka aku wali boleh. Oh, mereka boleh mana brutin pun di jadi. Ramadan ni orang wali. Sampai lihat Habib Saleh, saya mendengar dari Habib Abdul Rahman dan dari orang tua saya sendiri. Habib Saleh ini sebentar menghilang. Waktu di rumah sakit nggak ada. Apa cerita waktu itu? Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Attas menceritakan juga sama saya. Habib Saleh ini sebentar-bentar nggak ada, itu hilang. Karomat itu luar biasa Habib Saleh. Sebentar-bentar Habib Saleh tidak ada, sebentar-bentar tidak ada di kamar itu Habib Saleh. Waktu ditanya, kemana Habib? Shimam ya Yirghani. Datuk-datukku memanggilku, kata Habib Saleh. Masya Allah. Nah inilah takluknya Habib Saleh terhadap orang-orang saleh, dan khususnya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau selalu didatangi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Di dalam qasidahnya di sini, beliau mengatakan, Indana Syekh Dubul Wadud Hadir Bahr al-Yultum ala Rasal Jazirah Dub yudrik alibatin wa zahir fi umur muhim nastashirah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini datang kepada aku, kata Habib Saleh, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi. Ada masalah penting yang Syekh Abu Bakar bin Salim bermusyawarah kepadaku, kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Adapun karomat-karomat beliau ini sangat luar. Seseorang wanita dari Swiss mempunyai persoalan rumit, 4 hari lagi dia akan menikah dengan seorang pria yang ia cintai, tetapi malam pria tersebut digait oleh seorang perempuan yang lain, laki-laki yang lain. Ya, digait oleh seorang pria tersebut oleh perempuan yang lain. Pria tersebut digait oleh seorang perempuan yang lain. Maka rencana pernikahan itu pun menjadi batal. Di tengah kegalauan, wanita Swiss itu bermimpi didatangi oleh seorang yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Habib Saleh yang katanya beralamat di Tanggul. Nah, ini ya, saya kasih tahu saja, orang wali min awliyaillah itu pasti akan dicintai oleh Allah dan diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan yang luar biasa wujudnya. Baik orang itu mengetahui langsung alamat Habib Saleh atau dalam mimpi. Banyak orang-orang ketemu dengan Habib Saleh lewat mimpi, salah satunya wanita ini. Maka dari Swiss, wanita tersebut jarak ribuan kilometer dia pergi menuju Tanggul. Tidak disangka di Bandara Soekarno Hatta itu, setelah bertanya kepada petugas bandara tentang siapa gerangan Habib Saleh,
petugas bandara ini ternyata suka orang yang mengantarkan kepada Habib Saleh. Waduh, luar biasa. Saya sangat terkejut begitu melihat Habib Saleh begitu datang. Wanita itu ya pakaiannya seperti itu ya, dimasukkan dulu pada hubabah, kemudian dipakai, kemudian dihadapkan kepada Habib Saleh. Kata Habib Saleh, sudah, kamu sekarang kabul hajatmu. Nanti setibanya kau di sana, calon suamimu akan menangis di depan pintu rumahmu sambil mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepadamu. Lalu wanita itu pulang, persis apa yang diomongkan Habib Saleh. Allahu Akbar lillah, Allahu Akbar lillah. Beberapa bulan kemudian wanita tersebut datang kembali dengan cerita yang berbeda. Ternyata Habib Saleh katakan, ya, dan Habib Saleh mendoakan kejadian itu persis begitu. Pulang ke Swiss, laki-laki itu menunggu dan minta maaf sampai terjadilah pernikahan. Kemudian datang kepada Habib Saleh, kata dia, minta ya Habib Saleh, sekarang jenengan minta apa Habib? Saya akan berikan Habib Saleh. Kata Habib Saleh, tidak, saya tidak minta apa-apa. Yang saya lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma saya minta satu kepada sang pihak. Apa itu Habib? Sudi kiranya kau ini ikhlas masuk ke dalam Islam dengan suami. Saat itu juga wanita Swiss itu masuk Islam dengan izin Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adapun anak-anak Habib Saleh ini, pertama Habib, ada Habib Abdullah, ada Habib Muhammad, ada Habib Ali, ada Hubabah Nur, ada Hubabah Fatimah, ada Hubabah Khadijah. Meninggal yang 4, tinggal 2. Nah ini ya, ini tidak pernah disebut. Tinggal 2. Anak Habib Saleh sekarang yang masih hidup tinggal 2. Yang pertama Hubabah Fatimah, sekitar 1 kilo dari sini. Amati bagaimana? Gembongan di sini ya. Hubabah Fatimah. Yang kedua Hubabah Khadijah, anak bungsu Habib Saleh, sekitar 1 kilo dari sini. Semua Kauman. Ya, di situ dekat kuburannya Habib Ali. Ini yang kadang-kadang tidak diungkap. Ada apa nggak diungkap ini? Kita mengadakan hal ini lillahi ta'ala, makanya hal ini terus kita akan pegang. Selanjutnya kita akan meriahkan tahun depan, kita akan berikan teror fasilitas yang baik. Selanjutnya kita akan berindah hal kali ini dan selanjutnya atas izin Rasulullah, atas izin Syekh Abu Bakar bin Saleh, atas izin Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Setuju? Setuju? Jadi 1 kilo di sini. Anak Habib Saleh, putri kesayangan Habib Saleh, ada Hubabah Khadijah, 1 kilo. Jadi kalau sampai dari sini, di situ ada makam Habib Ali, pas di sampingnya. Ya, Hubabah Khadijah ini menikah dengan putra Habib Hamid Sri, jadi ceritakan Habib Tahir tadi, Habib Umar Sri, orang faqih yang tinggal di Kota Malang. Jadi kesempatan kalau sampai ada waktu setelah ziarah ke Hubabah Fatimah, ziarah ke sana. Biar sampai dapat berkah yang sempurna ya. Kemudian percikan karomah dari demikian juga Hubabah Nur ya, putranya ada di sini juga. Ini ada Habib Muhsin dan juga yang lainnya ada. Alhamdulillah kumpul semuanya. Alhamdulillah. Putranya Habib Muhammad juga ada di sini. Putranya Habib Abdullah juga ada di sini. Alhamdulillah. Putranya Hubabah Khadijah juga ada di sini. Putranya Hubabah Fatimah juga ada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adapun karomah, percikan karomah Habib Saleh ini sangat luar biasa. Pernah penduduk Mekah ini merasakan berkahnya. Saya mendengar sendiri dari salah satu guru saya, Abu Ya Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ya, pada waktu kita baca kitab Riyadhus Shalihin dengan beliau, pada saat beliau berada di Madinah, karena murid Habib Zain dengan murid Abu Ya ini satu pohon. Habib Zain juga ngajar terhadap murid-murid Abu Ya Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau menceritakan langsung terhadap saya, ya, di mana orang-orang ahli Mekah itu mendapatkan berkah karomatnya Habib Saleh, di mana penduduk Mekah menikmati karomatnya Habib Saleh, di mana pada saat itu kota Mekah Madinah itu terkena wabah semacam corona seperti itu.
Sampai pada akhirnya ini saya singkat aja. Sampai pada akhirnya Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki ini seorang mufti Mekah. Ingat, Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki ini mufti Mekah, salah satu guru dari guru Ki Hasyim Asy'ari. Paham ya? Penasehat raja. Menceritakan kepada Habib Saleh mohon barokah. Kalau Habib Saleh menuliskan tulisan di situ supaya dimasukkan air diminum. Subhanallah, sembuh total. Keheranan, saya mendengar sendiri dari Abu Yai, mendengar sendiri. Begitu juga ada yang lain mendengar, Habib Hasyim juga mendengar, Habib Tahir juga mendengar, Habib Saleh juga mendengar. Sembuh. Heran. Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki ini keheranan, bagaimana mungkin penyakit kau bisa sembuh langsung lagi. Habib Saleh waktu itu haji. Kalau menurut di kitab ini, Habib Saleh haji ya dengan putranya juga Habib Muhammad dan yang lain tahun 71. Begitu Habib Saleh itu menuliskan tulisan, sembuh total. Keheranan dari Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, sangat keheranan, bagaimana mungkin kok bisa mustajab langsung lagi. Sampai pada akhirnya Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki ini penasaran, apa sih di dalamnya ini? Kok tiba-tiba spontan, makbul, dan orang yang mempunyai penyakit itu sembuh? Apa rahasianya ini? Kalau saya mengejar Habib Saleh sudah ada di Jeddah. Mendingan saya buka sendiri aja, kata Habib Alwi. Kabar dari Abu Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dibuka, alangkah kagetnya, ternyata tulisannya selamat jalan. Oh, apa ini? Kaget. Ada tulisan selamat jalan. Apa ini? Dia nggak ngerti pertama. Tanya kepada muridnya itu. Gerahal. Tidak paham, nggak tahu saya. Karena kan pakai pego. Akhirnya ada muridnya dari Indonesia. Oh, ini maksudnya selamat jalan. Selamat. Oh, kalau gitu tak tiru saja, kata Habib Alwi. Sebenarnya lewat Habib Saleh, ditiru sama Habib Alwi. Begitu ditulis, tulisan tadi dimasukkan ke air, tulisannya sama, diberikan kepada orang ahli Mekah, dampak wabah itu tidak hilang. Loh, kok tidak hilang ini?